Shalom, saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya Agus Widodo dalam program yang sangat indah ini, yaitu Sudahkah Anda bertemu dengan Tuhan hari ini? Apakah Bapak Ibu sudah bertemu dengan Tuhan hari ini? Puji nama Tuhan. Saya akan membuat satu judul renungan kita yang akan kita baca bersama-sama nanti di dalam satu bagian dalam Alkitab. Judulnya adalah Siapakah Orang Fasik? Siapakah orang fasik? Siapakah dia? Siapakah orang? Tentunya menunjuk kepada beberapa golongan tertentu ya. Siapakah orang fasik itu? Ini adalah judul yang akan kita renungkan pada pertemuan kita yang indah ini. Dan saya akan langsung mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat satu bagian dalam Alkitab dalam Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-10 ayat yang keempat berkata seperti ini Bapak Ibu. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Mungkin saya ulang lagi Bapak Ibu. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Sesuai dengan judul renungan kita, yaitu siapakah orang fasik. Jadi kita akan melihat ciri-ciri dari orang fasik itu seperti apa. Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-10 ini Daud berdoa kepada Allah ya. Daud berdoa kepada Allah supaya tidak memiliki hati yang fasik. Daud begitu mengeluh melihat banyak orang fasik. Makanya dia menulis ayat itu. Daud begitu sedih, Daud begitu gusar hatinya ketika dia melihat banyak sekali orang fasik. Di ayat yang kelima berkata, orang fasik berkata dalam hati mereka, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Ini adalah pedoman orang-orang fasik. Ciri dari orang fasik itu adalah dia bilang tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Dari perkataannya sudah melawan terhadap kekuasaan dari Allah sendiri. Dia lupa dia diciptakan dari siapa, dia lupa datang dari mana, dia lupa. Sampai kepada pikirannya yang begitu tumpul, yang begitu picik, sampai dia berkata tidak ada Allah. Orang-orang fasik itu sudah sangat melawan Allah Bapak Ibu Saudara. Daud berdoa kepada Allah supaya ia dapat tampil melawan orang-orang itu. Dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, supaya dia bisa tampil melawan orang-orang itu. Ketika Daud memperhatikan orang-orang fasik itu Bapak Ibu Saudara, yaitu orang-orang jahat yang melakukan pelanggaran terhadap Allah, Daud sangat berduka melihat pemandangan tersebut. Daud selanjutnya tidak memuji-muji diri sendiri, sebab lebih baik daripada orang-orang fasik. Ketika dia melihat orang fasik itu, Daud tidak lantas kemudian dia memuji diri sendiri dan menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang fasik itu, tidak. Sebab dia merasa bahwa dia juga adalah orang berdosa yang butuh Tuhan. Tapi kalau kita beralih perhatian kita kepada satu orang atau satu bagian yaitu orang fasik, maka jauh sekali perbedaannya. Siapakah orang-orang fasik itu Bapak Ibu Saudara? Menurut pandangan Daud, kita akan lihat bersama-sama ya. Siapakah orang-orang fasik itu? Kita akan melihat yang pertama adalah orang-orang sombong ya, orang-orang yang sombong. Ayat yang keempat berkata begini. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Orang-orang fasik ini sangat membanggakan dirinya yang hidup tanpa Tuhan, tanpa Allah. Bahkan pikiran tentang Allah pun tidak ada terlintas dalam pikiran mereka. Oleh sebab itu, karena pikiran mereka tidak ada Allah, tidak terkait dengan keberadaan tentang Tuhan,
maka dalam hatinya otomatis tidak ada rasa takut kepada Tuhan. Sebab dia merasa, dia berpikir, dia berpendapat bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu hanya mitos saja Tuhan itu. Sehingga itu bisa muncul dalam perbuatannya menjadi orang-orang yang sombong. Merasa sombong sebab apa? Sebab dia hidup, dia melakukan segala sesuatu tidak ada berhubungan dengan Tuhan, tidak ada berhubungan dengan Allah. Konsep tentang Tuhan tidak ada dalam diri orang fasik. Itu sungguh jahat sekali, Bapak Ibu Saudara. Keinginan Daud kita melihat di sini kepada Allah agar Allah segera menghukum orang-orang fasik ini. Ya, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, di sekeliling kita banyak sekali orang-orang jahat. Bukan berarti saya menempatkan diri saya lebih baik dari mereka, tidak. Tapi kita bisa melihat banyak sekali orang-orang yang hidupnya melawan Tuhan. Banyak sekali orang-orang yang hidupnya sangat-sangat sombong. Mungkin mereka tidak berkata tidak ada Tuhan, tapi dari perbuatannya, dari perkataannya, dari cara praktek hidupnya bisa mencerminkan bahwa orang itu tidak takut akan Tuhan, tidak kenal Tuhan, bahkan berkata tidak ada Tuhan. Orang-orang fasik sangat menyombongkan dirinya sendiri dan merasa seolah-olah bisa hidup tanpa Tuhan. Orang percaya harus terus menerus, itu artinya continue, terus menerus berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah supaya tidak memiliki sifat seperti orang-orang fasik. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang sombong, yang tidak sadar akan hukuman Allah. Ketika orang fasik itu berkata tidak ada Tuhan, maka di dalam pikirannya tidak terlintas sebab dan akibat. Tidak terlintas nanti ada penghukuman bagi orang-orang yang berdosa. Nanti akan ada penghakiman bagi orang-orang berdosa. Itu tidak terlintas sama sekali dalam pikiran dia. Karena mereka merasa bahwa tidak ada Tuhan, maka tidak ada penghukuman. Hidup di dalam dunia ini sebatas senang-senang, begitu selesai mati ya sudah selesai. Itu pikiran orang-orang fasik itu seperti itu. Jadi siapakah dia? Adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang sombong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang hidupnya tanpa Tuhan. Orang yang hidupnya tanpa, tidak ada Tuhan. Ayat yang keempat berkata, tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. Orang fasik, Bapak Ibu Saudara, menentang penghakiman dari Allah. Orang fasik berpikir betapa lemahnya Allah semesta langit. Mengapa timbul pikiran seperti itu? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah memang mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Ataupun mereka sudah tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Ada orang-orang yang memang lari menjauh dari keberadaan Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan. Karena ketika orang tahu tentang Tuhan, maka ada penghakiman, maka harus hidup suci, maka harus hidup baik. Sementara orang-orang yang fasik, mereka lebih suka berbuat dosa. Orang fasik membuang segala pikiran tentang Allah dan segala keberadaan tentang Tuhan. Tidak ada Allah, tidak perlu orang beribadah kepada Tuhan, tidak perlu mencari Tuhan, sebab tidak ada Allah. Bagaimana kita bisa berkata bahwa tidak ada Tuhan? Kita bisa melihat Alkitab dari diri kita sendiri, kita melihat fisik kita melihat tubuh kita lahir dari siapa, dalam pekerjaan tangan siapa. Semua itu karya Tuhan. Tuhan yang membentuk kita. Tapi orang harus berkata, oh tidak, semua yang terjadi dalam dunia ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Ini sungguh fasik sekali. Orang yang hidupnya tanpa Tuhan, tidak perlu mencari Tuhan sebab tidak ada Tuhan. Ini adalah pikiran yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Pikiran yang sangat-sangat sia-sia. Apakah orang percaya masih tetap percaya kepada Yesus sebagai anak Allah? Apakah kita
masih percaya bahwa kita tahu bahwa kita hidup ini bersama dengan Tuhan, bahwa hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dengan kata lain, apakah kita masih percaya bahwa Allah itu ada? Itu suatu pertanyaan yang sangat penting yang harus kita jawab, Bapak Ibu Saudara. Dengan iman kita berkata, Engkau ada, Engkau membentuk hidupku, Engkau mengerjakan hidupku, dan Engkau memiliki hidupku selama di dalam dunia ini. Ketika nanti aku meninggal, ketika nanti aku kembali ke rumah, aku kembali ke rumah Allah, rumah tempat Allah berada. Sebab memang Allah ada. Bapak Ibu Saudara, jadi dalam pertemuan kita yang singkat ini, siapakah orang fasik itu? Orang fasik itu orang yang sombong. Orang fasik itu orang yang tidak mau tahu tentang Tuhan. Akibatnya adalah orang-orang fasik itu jauh dari Tuhan. Mereka selalu berbuat dosa. Dalam pikirannya enak saja, tidak ada Tuhan, semua berlalu begitu saja, ketika saya mati nanti ya sudah selesai. Oh tidak, Bapak Ibu Saudara. Biarlah orang fasik terus bertambah fasik, tapi kita, saya dan saudara, biarlah kita tetap yakin, kita tetap percaya bahwa Allah yang memegang hidup kita. Allah itu ada dan Dia ada di dalam hidup kita. Dia memerintah, Dia tinggal, Dia berhadirat di dalam hidup kita. Itu yang paling penting, Bapak Saudara, sehingga kita bisa berbahagia dalam dunia ini, sebab Allah itu ada di dalam hati kita, mengisi dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Biarlah pertemuan kita yang singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Selamat berkarya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.